Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengukuran kebutuhan keuangan dan non-keuangan dengan 5 poin utama, yaitu pengertian segmen. Yang kedua adalah penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing. Ketiga adalah pengukuran kebutuhan pusat investasi dengan menggunakan ROI, RI maupun EVA. Yang keempat ada definisi dan dasar harga transfer. Yang terakhir adalah metode penentuan harga transfer. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Brisa, nomor absen 14 dengan NIM 2401072809. Baiklah, kita lanjut pada poin yang pertama mengenai apa itu pengertian segmen. Segmen itu merupakan subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting sehingga diperlukan laporan kinerjanya. Segmen itu dapat berupa divisi, departemen, unit produk maupun kelas pelanggan dan sebagainya. Lanjut ke poin kedua mengenai penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variabel costing. Nah, pada segmen pendekatan variabel costing ini terdapat beban tetap yang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, beban tetap langsung atau direct fixed expense. Beban tetap langsung ini adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke segmen tersebut. Di sini, jika segmen tersebut dihapus, maka beban tetap langsung ini juga akan hilang. Contohnya itu ada gaji manajer wilayah dan sewa kantor penjualan wilayah tersebut. Yang kedua ada beban tetap umum atau common fixed expense, yaitu beban yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Di sini, jika salah satu segmen dihapus, beban ini akan tetap ada. Contohnya itu ada gaji CEO dan depresiasi gedung kantor pusat. Nah, kita akan lanjut ke format laporan laba rugi segmen pendekatan variabel costing, di mana pada segmen pendekatan variabel costing ini kita akan memasukkan penjualan, harga pokok penjualan variabel, beban penjualan variabel. Maka kita akan mendapatkan margin kontribusi dari ketiga poin yang disebutkan tadi. Lalu kita akan menguranginya dengan beban tetap langsung, di mana terdapat overhead tetap langsung maupun penjualan dan administrasi langsungnya. Maka kita akan mendapatkan margin segmennya. Dan yang ketiga, kita akan mengurangi dengan beban tetap umum, di mana terdapat overhead tetap umum dan penjualan administrasi umum. Nah, setelah dikalkulasikan secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan laba bersihnya. Selanjutnya, poin ketiga mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan RI maupun dengan EVA. Yang pertama kita akan membahas dengan pengukuran ROI atau yang dikenal dengan Return of Investment, di mana ROI ini mengukur sejauh mana investasi atau keputusan bisnis memberikan pengembalian atau laba relatif terhadap biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Di ROI ini kita dapat menggunakan rumus keuntungan bersih dibagi dengan biaya investasi dikali dengan 100. Contohnya, sebuah proyek menghasilkan keuntungan bersih sebesar $140.000 dengan biaya investasi sebesar $560. Nah, kita masukkan ke rumus tersebut
$140.000 itu merupakan keuntungan pastinya dibagi dengan biaya investasi sebesar $560. Lalu kita kalikan dengan 100% dan mendapatkan hasil 25%. Nah, di pengukuran dulu ini kelebihannya itu yaitu sederhana, mudah dipahami, dan dapat mengukur efisiensi secara langsung. Sedangkan kekurangannya itu adalah mengabaikan faktor waktu serta nilai waktu uang. Pengukuran yang kedua yaitu RI atau residual income. Residual income ini merupakan pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan atau pusat investasi dengan fokus pada laba ekonomi yang dihasilkan setelah memperhitungkan biaya modal. Nah, dapat kita rumuskan. RI sama dengan laba bersih operasional dikurangi dengan biaya modal dikali dengan investasi. Di mana contohnya di sini terdapat laba bersih operasinya sebesar $140 dengan biaya modal 15%, lalu kita kalikan dengan investasi sebesar $560.000 dan mendapatkan hasil yaitu $56.000. Nah, di pengukuran ini kelebihannya yaitu memasukkan biaya modal ke dalam perhitungan dan berorientasi jangka panjang. Sedangkan kekurangannya adalah hasilnya berupa angka absolut, yaitu rupiah ataupun dolar, sehingga sulit membandingkannya dengan unit yang ukurannya berbeda jauh. Dan yang terakhir itu ada pengukuran dengan EVA atau Economic Value Added. Nah, metode pengukuran kinerja metode ini yaitu metode pengukuran kinerja keuangan yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu EVA sama dengan laba bersih operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal tertimbang dikali modal yang diinvestasikan. Nah, contohnya di sini ada laba setelah pajak dapat $110.500.000 kita kurangi dengan biaya modal tertimbangnya sebesar 10% dan dikali dengan modal investor sebesar $800.000 dan dapat kita hasil kalkulasikan dengan hasil $30.500. Nah, poin keempat, kita lanjut ke tentang definisi dan konsep dasar harga transfer. Harga transfer itu adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Tujuan dan peran dari harga transfer ini, yang pertama, digunakan dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Yang kedua, menjadi pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Yang ketiga, harga transfer ini berpengaruh pada laba masing-masing divisi. Selanjutnya, dampak dari harga transfer. Nah, di harga transfer ini, harga transfer dapat mempengaruhi kinerja divisi dan evaluasi manajemen, serta dapat memicu konflik antara pembeli dengan penjual, di mana penjual ingin menjual harganya dengan harga yang tinggi dan pembeli ingin mendapatkan harga yang rendah. Nah, dalam harga transfer ini terdapat batas harga yang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada batas harga minimum atau floor yang digunakan untuk divisi penjual, dan yang kedua ada harga maksimum atau ceiling yang digunakan untuk divisi pembeli. Nah, selanjutnya
kita masuk ke metode penentuan harga transfer. Dalam metode penentuan harga transfer, terdapat 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode harga pasar. Metode harga pasar itu adalah harga transfer ditentukan berdasarkan harga yang paling berlaku di pasar luar. Jika suatu produk bisa dijual ke pihak luar dengan harga tertentu, maka harga itulah yang akan digunakan untuk transaksi antar divisinya. Yang kedua, dengan menggunakan metode berdasarkan biaya. Metode yang kedua ini adalah metode di mana harga transfer ditentukan dari biaya produksi, baik biaya variabel, biaya penuh, maupun biaya ditambah laba. Nah, dalam metode berdasarkan biaya ini memiliki kekurangannya, itu kurang mencerminkannya kondisi pada pasar secara real time. Dan yang terakhir, metodenya ada metode negosiasi, di mana metode ini harga transfernya ditentukan melalui kesepakatan, di mana antar divisi penjualan dan pembeli dalam batas harga minimum dan maksimum. Dan dalam metode ini dapat memicu konflik antar divisinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.